kalau dikatakan akan terjadi bencana ini, bencana itu, ternyata kita lihat biasa, nggak ada misalnya itu kan. Itu karena yang menyampaikan itu bisa jadi dari sisi ruh. Kalau ruh itu memang begitu kita nggak bisa mengingat kepada Allah, itu udah bencana. Jadi dari sisi ruh itu karena apa? Ruh itu kan diri kita yang sebenarnya. Jadi melihat yang bencana yang sebenarnya itu adalah ketika hati kita tidak bisa nyambung kepada Allah. Kehancuran itu ketika hati-hati manusia ini dilalaikan oleh dunia. Itu kehancuran. Jadi kehancuran itu sekarang udah di mana-mana. Tapi biasa orang sering lupa ini. Karena saya dulu juga begitu. Kalau melihat sesuatu kejadian, kita akan berpikir ini si Fulan itu yang memberi, ini si apa itu yang baik hati. Kita lupa kalau yang baik itu Allah. Digerakkan orang yang baik itu untuk kita, supaya kita bisa bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, baru ke orang ini. Jadi untuk kita senantiasa sadar dan komunikasi senantiasa kepada Allah, ini memang perlu perjuangan. Karena yang pekerjaan syaitan itu memang dia diprogram untuk menjadikan kita lupa. Jadi yang membuat programnya itu juga Allah. Karena apa? Mau dipilih hamba yang benar-benar beriman dan dipisahkan dengan yang munafik, yang ingkar. Nah ini kalau ibarat kita ini penerimaan itu kan berulang-ulang, diproses nanti diulang lagi. Itu begitu juga. Maka kita latihan-latihan, setiap hari itu ada latihan. Karena kadang dijadikan lupa mengingat Allah, atau dari sholat kita nggak khusyuk. Itu teguran-teguran dari Allah. Jadi waktu dapat teguran seperti itu, kita jangan menyalahkan, jangan berputus asa. Terus ya Allah, saya masih sering lupa, berarti masih sering masuk kemasukan setan. Nah, jadi kalau sering lupa, masih sering kemasukan setan, berarti masih banyak salah. Salahnya apa? Salah dari tidak mengingat kepada Allah, masih mengingat kepada makhluk. Masih melihat wujud makhluk. Padahal semua adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Jadi dukun itu kan kabut putih tebal. Putih itu kan baik. Kalau sekarang misalnya apa? Ngaji, banyak ke sana, banyak ke sini, misalnya itu kan. Tetapi bangganya juga banyak. Merasa ujubnya juga banyak. Nah, inilah yang menghalangi sehingga untuk menghadap kepada Allah itu, untuk sampai kepada Allah itu nggak sampai-sampai. Walaupun ilmunya udah tinggi. Jadi untuk di zaman ini memang betul-betul kita harus kerja keras. Kerja keras, karena apa? Kita terlalu banyak menikmati kenikmatan dunia. Makan, minum enak. Kalau nggak enak nggak mau makan. Tidur harus empuk. Kalau tempatnya keras, nggak enak nggak mau. Orang dulu gimana? Tetapi perlakuan Allah kepada orang dahulu dengan orang sekarang, kan seperti kita diistimewakan, diberi semua
fasilitas. Kalau kita tidak dituntut sampai dengan kesadarannya itu naik, nggak diminta seperti itu, orang dulu pasti protes. Iya. Jadi inilah yang kalau dikatakan akan terjadi bencana ini, bencana itu, ternyata kita lihat biasa, nggak ada misalnya itu kan. Itu karena yang menyampaikan itu bisa jadi dari sisi ruh. Kalau ruh itu memang begitu kita nggak bisa mengingat kepada Allah, itu udah bencana. Jadi dari sisi ruh itu karena apa? Ruh itu kan diri kita yang sebenarnya. Jadi melihat yang bencana yang sebenarnya itu adalah ketika hati kita tidak bisa nyambung kepada Allah. Kehancuran itu ketika hati-hati manusia ini dilalaikan oleh dunia. Itu kehancuran. Jadi kehancuran itu sekarang udah di mana-mana. Ada lagi yang nggak jelas. Yang benar jelas ya. Jadi menyobulun Muharram, menyolun yang lundepu garis besarnya. Bulan Muharram itu kan memang untuk kita mensucikan diri, untuk bulan yang bagus untuk kita membersihkan diri kita. Jadi kalau kita melakukan kegiatan seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah, itu secara syariat teruskan, perkuat. Tetapi jangan lupa yang hakikat. Kita berpuasa, kalau hati kita belum berpuasa, belum. Tapi sebenarnya ini dulu, hati dulu. Makanya perbaiki dari yang paling dekat. Baru yang di dekat, baru yang mendekat. Itu perbaikan untuk keseluruhannya itu begitu. Paling dekat apa? Hati kita. Hati kita, niat kita udah tepat karena Allah belum. Kalau belum itu dulu. Jadi itulah perbaiki yang paling dekat dulu. Jadi kita jangan terhenti di syariat tadi. Karena kita udah di zaman hakikat. Syariatnya kita kerjakan, tapi hakikatnya ini yang utama. Karena Allah melihat dari hati. Jadi untuk kita melaksanakan puasa, silakan. Asal itu niatnya sudah benar, sudah karena Allah. Kalau misalnya kita punya suami nggak kasih, nggak usah puasa. Batinnya dulu puasa, karena itu jauh lebih. Saya dengan puasa itu seperti itu juga. Kadang-kadang waktu di awal dulu, ini kan ada rasa kadang, biar ngikutin. Kalau masih ada yang bisik-bisik ini, saya nggak kerjakan dulu. Sampai saya betul yang saya kerjakan itu karena Allah. Kalau masih ada harap ini itu dilihat siapa ini itu, udah saya enggak. Saya buat pukulan untuk sendiri. Seperti itu. Jadi yang kita cari itu untuk kita beramal karena Allah. Jangan seperti Fata Morgana tadi. Fata Morgana itu di jalan itu kayak ada air di sana. Waktu panas matahari terik itu kan di jalan kan. Pas kita dekat sana nggak ada. Jadi kita seolah-olah kita sudah buat amal banyak. Puasa, sholat, buat sedekah ini itu sudah. Seolah banyak kita buat. Ternyata pas perhitungan nanti nggak ada. Seperti yang pernah saya sampaikan itu kan, orang yang kaya mendermakan hartanya di jalan Allah, pas dalam perhitungan
apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku? Nah, dia dikasih ilmu. Ya Allah, aku mengerjakannya di jalanmu supaya engkau ridho. Dusta kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut-sebut kamu dermawan. Itu udah kamu dapat. Jadi diperintah malaikat supaya menarik dengan wajahnya tarik ke neraka. Begitu orang yang kita lihat baik. Kalau di dunia itu kita lihat dia baik, dia taat, dia bersedekah banyak. Kita lihat di dunia itu begitu. Tapi di sana nggak ada arti apa-apa. Itulah fata morgana tadi. Nah, ini makanya yang harus kita perbaiki adalah hati dulu. Hati, kemudian ini zahir kita. Ya. Kemudian orang sekitar kita dan orang yang datang kepada kita.